Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir kalau bicara tentang perbandingan agama ini, jangan-jangan nggak ada pahalanya gitu ya. Karena eh, ya kalau bicara tentang Quran itu kan ibadah. Kalau bicara tentang hadis nggak ibadah. Hadis ya. Membaca Quran itu ibadah. Membaca kitab hadis nggak ibadah. Tapi ada nilai kebaikannya. Nah, dari nilai kebaikannya ada pahalanya. Nah, ini hebatnya Islam ini, luar biasa. Tapi kalau saya bicara tentang agama orang lain, itu nggak ada pahalanya. Maksudnya nggak, itu tidak bernilai ibadah. Jadi dia hukumnya mubah. Mubah, ya kan? Kenapa? Karena nggak bisa juga diamalkan. Saya kalau ada umat Islam, dia nggak tahu tentang agama lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys. Kalau dia tahu, bagus-bagus saja. Kira-kira gitu ya. Bagus-bagus saja sebagai perbandingan agama. Dan umat Islam yang belajar tentang agama lain, jangan sampai salah caranya. Caranya bagaimana? Pelajari dulu agamamu, baru kau bicara atau pelajari agama lain. Sama sebaliknya, kalian yang punya agama atau kepercayaan lain, atau engkau ateis, silakan aja yakini. Sampai seyakin-yakinnya juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, ya kan, kita tidak hidup di ruang hampa. Pelajari juga agama lain, terutama Islam. Karena Islam ini menggelitik kita, kok begini ya, kira-kira gitu. Kok ada sesuatu yang sepertinya ini benar ini. Sepertinya nih baik ini. Ini Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Rahmat itu artinya memberikan kebaikan bagi semuanya. Jadi nggak ada Islam itu memberikan keburukan. Bayangin coba. Orang Islam dilarang memaksa orang di luar Islam. Mau dia ateis, mau dia musyrik, mau dia kafir untuk masuk agama Islam. Nggak boleh. Sesudah seperti itu, Islam mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Ya udah, kau kerjakanlah ajaran agamamu, amalan apa, ibadah apa, silakan. Kau menyembah kodok, mau menyembah batu, mau menyembah pohon, mau menyembah, maaf cakap ya, kotoran-kotoran entah apa-apa, atau misalnya kau bikin roti bolu, kau bentuk seperti makhluk apa, lalu kau sembah, lalu habis itu kau makan, nggak ada masalah, silakan aja. Nggak ada masalah di sini, maksudnya itulah ajaranmu yang kau yakini, nggak apa-apa, silakan. Nggak akan kita paksa, kau udah tinggalkan aja, nggak. Tapi kalau kau bertanya, kita bisa menjelaskan. Iya kan? Secara rasional, secara logik, secara ilmu pengetahuan. Pertanyaannya nanti begini, apa yang kau lakukan? Oh, aku menyembah Tuhanku. Nah, dari situ diskusi itu dimulai. Ya kan? Jadi orang kalau nggak berbasis ilmu ya repot memang, ya kan? Dia akan bertahan dengan imannya. Memang nggak apa-apa. Karena iman itulah maka dia seperti itu. Kita baru ketemu kan nggak mungkin maksain orang. Dan nggak boleh maksa. Dalam Islam tidak boleh maksa. Menghina mereka. Apa masa air kencing kau sembah? Maksudnya dia menyembah air. Mungkin dia memuliakan air. Karena air memberikan kehidupan. Tapi air kencing pun disembah misalnya. Nah, ini. Itu yang perlu didiskusikan secara ilmiah gitu guys. Jadi kita terbuka ya, open minded lah. Pikiran kita itu terbuka untuk segala sesuatu yang baik. Dan kalau kita menemukan kebenaran, apalagi kebenaran itu hakiki, tentu lewat diskusi-diskusi yang kuat ya. Hindari perdebatan, nggak ada guna berdebat itu, ya kan? Nah, nggak selesai hari ini nggak usah marah-marah, ya kan? Oh karena begini lalu jadi marah, nggak usah. Yang bikin marah itu apa? Dia menghina, dia memaki kita, dia mencela ajaran agama kita, sehingga dia marah. Makanya jangan dihina, nggak usah dihina-hina, ya kan? Saya udah bilang tadi, kalau mau menyembah batu, mau menyembah orang gila mau kau jadikan Tuhan karena dia bisa jadi gila itu karena dia hebat. Lalu dia disembah ketika dia mati atau mungkin lagi masih hidup. Biarin aja. Gak apa-apa. Kita nggak berdosa gara-gara itu. Tapi, ya kan, tentu akal waras kita berpikir, kasihan orang ini, gitu ya kan. Ingin kita menyelamatkannya. Nah, artinya apa? Kita mesti pada posisi yang orang yang benar lah. Jangan pula kita bodoh, belagak pintar. Nah, itu yang tak boleh, ya kan. Karena nanti dia juga akan merasa bangga. Guruku yang pernah ngajari aku dulu, oh itu seorang ahli ilmu pengetahuan, seorang ulama. Coba yang ngajarin misalnya sehari-harinya habis waktu di Pak Tertua. Itu gimana coba? Bisa dibanggain nggak? Hari-harinya habis berjudi. Hari-harinya habis dugem, main perempuan. Bisa dibanggakan? Seperti itu. Tapi main perempuan melacur kan enak. Oh, kau belum pernah merasakan betapa nikmatnya main perempuan itu. Betul nggak enak? Betul guys, tapi dengan istrimu, bukan dengan anakmu, bukan dengan mamamu, bukan dengan laki-laki sesama laki-laki. Artinya apa? Yang membedakan baik dan tidak baik itu walaupun enak, sehingga enak lalu kau bilang baik, itu akal waras berpikir. Satu, ilmu pengetahuan. Tiga, apa? Moralitas. Itu. Nah, begitu juga dalam persoalan agama. Untuk menilai agama, kepercayaan yang kau anut itu benar atau tidak, itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah apa tadi? Moralitas ya. Jadi ilmu pengetahuan teknologi.
moralitas, dan apa tadi? Ingat nggak? Nah, itu aja pun nggak ingat. Oke guys ya, jadi gitu. Nah, sekarang gini. Kita mau bicara tentang sudah 6 menit guys. Lain kali dulu lah ya, yang ini aja dulu. Ya, jadi ini penting. Ya, ini penting. Sesuatu yang baik, sesuatu yang enak itu belum tentu benar. Itu contohnya tadi, kau asik main judi online. Itu nggak benar. Ya, aku pernah cerita kan, nanti kau lihat boleh videonya ya, tapi di sini aku nggak tampilkan videonya karena serem. Gara-gara main judi online, bininya marah-marah, lalu bertengkar, lalu entah bagaimana, kok istrinya itu dekat dengan bensin 1 ember lagi. Disiramkan bensinnya, kena ke suaminya yang cuma pakai, maaf cakap ya, pakai celana ponggol, nggak pakai baju. Entah bagaimana dia udah megang api, mancis kali ya. Dilemparkan jadi, terbakar suaminya guys. Waduh, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Terbakar, nggak tahu tuh selamat apa nggak, karena video itu tiba-tiba mati. Karena ini apa ya, real ya, video real gitu. Nggak baik berarti kan menurut istri dan anaknya kan, main judi online itu kan. Pokoknya berjudi nggak baik lah. Minum-minuman keras nggak baik. Tapi minuman sake ini adatnya orang Jepang. Nggak baik. Nggak benar itu. Tapi wine ini minuman orang barat, anggur minuman orang barat. Ini memang tradisi kami. Nggak baik, nggak benar. Menurut mereka baik dan benar. Hah? Makanya perlu diskusi. Itulah perlunya kita berdiskusi. Bayangkan kalau semua orang diciptakan Tuhan sama. Kalau kebetulan yang dia lakukan, dia amalkan itu sesuatu yang salah, siapa yang bisa mengkritik dia? Nggak ada, karena semuanya sama. Makanya, karena manusia itu berbeda-beda satu sama lain, maka kita berbeda sama dia, kita sampaikan. Itu salah, dia bilang. Cuma mungkin cara kita, ya kan? Ya, cara kita lah, bagaimana caranya supaya bisa terima dia. Kadang-kadang nggak bisa langsung, itu salah. Lalu dia langsung berbolak balik hatinya, lalu kemudian tiba-tiba, ya benar-benar, ini salah. Lalu dia berubah jadi baik, nggak mau minum itu lagi misal. Wah, ada orang kayak gitu guys, susah nyari yang begitu ya. Itu kebetulan aja itu berarti. Kalau secara manusiawi nggak mungkin kan? Nggak mungkin orang tiba-tiba jadi baik dan benar selama ini dia jahat, buruk moralnya. Begitu juga misalnya di Indonesia ya, di belahan Sumatera lah ya, di Medan pun masih ada. Tapi bukan minuman orang Medan sebenarnya, itu dibawa dari kampung-kampungnya sana. Apa itu? Itu susu bau itu. Kok ada susu bau? Iya, baunya maksudnya bau, ya bau khas lah. Maksud saya bukan bau dalam artian misalnya bau bangke, bukan. Bau minyak wangi, kan bau juga namanya kan. Ini bau namanya tua, udah gitu aja dah. Kan bau yang khas, bau minuman. Ada orang bilang di sini namanya susu Batak. Ya istilah-istilah itu silakan aja. Itu nggak benar, itu nggak baik. Itu. Nggak baik dan tidak benar. Tapi ini tradisi kami, ya menurut saya tidak baik dan tidak benar. Gitu. Jadi kita bisa diskusi. Nah ternyata orang-orang yang bisa menerima kebenaran Islam meninggalkan itu. Orang yang udah masuk Islam nggak minum tua lagi. Tapi kalau dia nggak mau mengamalkan, ya apa boleh buat, ya kan? Jadi munafikun aja, ya kan? Jadi kufur nikmat dia. Udah dikasih kebaikan dan kebenaran, nggak mau diamalkan. Itu namanya kufur nikmat. Apa itu kufur? Mengingkari nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat kebenaran dan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan itu melarang perbuatan minum tua. Ternyata tetap dilakukannya. Itu namanya kan menolak kebaikan. Jadi kufur itu orang menolak di situ. Oke guys ya. Jadi ada 3 hal untuk menilai sesuatu itu, ya kan? 3 hal ya. Aku tidak menyebut di sini agama karena nanti kalau aku sebut agama khawatir iyalah karena agamamu Islam, agamaku kan A B C D misalnya gitu. Aku kan nggak beragama, ngapain pula aku mau percaya dengan agamamu misalnya ya kan. Nah, makanya aku nggak mau sebut menurut Islam, aku nggak mau sebut. Aku coba main di wilayah hal yang seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa ketemu ini ya kan. Kau punya sekolah, aku punya sekolah. Kau punya latar belakang, aku punya latar belakang, ketemu kan. Kau punya apa lagi? Kau punya keahlian. Mungkin sama, kita punya sama keahlian, tetapi mungkin beda. Kau keahlian ini, tapi ada titik-titik benang merahnya nanti. Ya kan? Nah, jadi pokoknya yang sama-sama, yang universal kita bisa ketemu. Tapi kalau agama, nah itu tadi nanti belum apa-apa sudah menolak. Ya kan? Nah, kau Islam, iyalah, ngapain aku dengarkan kau katanya kan? Repot kalau udah seperti itu. Jadi aku nggak masuk dari situ guys ya, supaya kita bisa ketemu dalam pemikiran. Tapi ingat, pemikiran itu nggak selalu benar. Iya, pemikiran hari ini boleh jadi kita anggap paling betul, paling benar. Lalu kita bela-belain pemikiran kita. Apalagi kalau dari guru kita yang sangat kita cintai, ya kan? Dari orang tua yang sangat kita cintai. Walaupun salah, kita bilang aja benar. Apalagi kita nggak tahu bahwa itu salah. Nah, itu bahaya. Atau salah, tapi kita nggak peduli ya. Emang kenapa rupanya? Misalnya, ya kan guys? Jadi kita nggak mau gitu. Ya. Nah, jadi apa tadi, guys? Untuk menilai sesuatu baik dan benar itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua apa? Moralitas. Ya kan? Yang ketiga apa? Pengalaman. Beda ya sama yang aku bilang tadi. Udah lengkapin aja sendiri. Ya kan? Pengalaman. Dari jam terbang itu kita tahu, oh ternyata begini. Betul juga rupanya ya. Karena udah kita buktikan lewat pengalaman. Ya kan? Kalau pengalaman itu mungkin bahasa lainnya kalau dalam ilmu pengetahuan apa? Penelitian.
Kalau dalam bahasa hukumnya apa? Penyelidikan. Penyidikan gitu ya. Jadi oke guys, sampai sini dulu. Sudah 13 menit. Tapi aku akan coba kurangi, mempercepat durasinya ya dengan sistem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.